kita sudah melakukan, yaitu praktikum tentang pertumbuhan ikan yang kita gunakan yaitu dengan ikan seluang. Baik, pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran yang dapat berupa panjang atau bobot dan waktu tertentu. Jika untuk menghitung pertumbuhan diperlukan data panjang atau bobot dan umur atau waktu. Pertumbuhan dapat dinyatakan dengan suatu ekspresi matematika. Misalnya yang dimaksud dengan pertumbuhan mutlak ialah ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu. Faktor kondisi yaitu salah satu derivat penting dari pertumbuhan adalah faktor kondisi atau indeks ponderal dan sering juga disebut dengan faktor K. Faktor kondisi menunjukkan keadaan baik dari ikan dilihat dari segi kapasitas fisik untuk survival dan reproduksi. Dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada ikan yaitu pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi genetik dan kondisi fisiologis ikan, serta faktor eksternal yaitu komposisi kualitas seperti air, bahan buangan metabolis, dan penyakit. Di sini pula ada kualitas air untuk pembesaran ikan. Ada pula yaitu faktor kualitas alami, faktor yang menyebabkan kualitas air, lalu perubahan kualitas air. Dan ada pula ketersediaan pakan. Yang dimaksud dengan ketersediaan pakan yaitu adalah kualitas dan kuantitas pakan sangat penting dalam budidaya ikan, karena hanya dengan pakan yang baik dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan. Pemupukan kolam telah merangsang tumbuhnya fitoplankton, zooplankton maupun binatang yang hidupnya di dalam dasar seperti cacing, siput, jentik-jentik, dan nyamuk. Komposisi makanan yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis ikan. Contohnya ikan nila selain makanan alami dapat diberikan makanan tambahan. Di sini pula serangan penyakit yaitu terganggunya kesehatan ikan yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang dapat mematikan ikan. Penyakit yang muncul pada ikan selain dipengaruhi kondisi ikan yang lemah, juga cara penyerangan dari organisme yang menyebabkan penyakit tersebut, yaitu organisme parasit, virus, bakteri, dan jamur. Lalu yang kedua, amonia, sulfida atau bahan-bahan kimia. Yang ketiga adalah suhu, pH, salinitas, dan kekeruhan. Dan dalam praktikum kami menggunakan ikan serulang tersebut dengan timbangan elektrik, lalu tidak lupa menggunakan plastik, lalu tisu, dan penggaris untuk mengukurnya tersebut. Baik, selanjutnya fekunditas. Fekunditas itu adalah jumlah telur pada tingkat kematangan terakhir yang terdapat dalam ovarium sebelum berlangsung pemijahan tersebut. Nah, fekunditas mutlak adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang ikan tersebut sebagai fekunditas relatif. Nah, fekunditas menunjukkan kemampuan induk ikan untuk menghasilkan anak ikan dalam suatu pemijahan. Tingkat keberhasilan suatu pemijahan ikan dapat dinilai dari persentase anak ikan yang dapat hidup terus terhadap fekunditas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas adalah faktor umur, kesehatan induk, dan makanan.
Lalu macam-macam fekunditas. Fekunditas yang menunjukkan jumlah telur yang dikandung individu ikan sebagai fekunditas mutlak. Sedangkan jumlah telur persatuan berat atau panjang ikan disebut sebagai fekunditas relatif. Nah, di sini pula ada cara menghitung telur, yaitu ada metode jumlah, metode volumetrik, dan ada pula metode grafimetrik dan cara gabungan grafimetrik. Nah, yang dimaksud dengan metode jumlah yaitu menghitung semua telur satu persatu atau dikenal pula sebagai sensus lengkap. Nah, jika menggunakan metode volumetrik dengan mengukur volume seluruh telur dengan teknik memindahkan air. Metode grafimetrik atau metode berat dikerjakan seperti metode volumetrik, tetapi pengukuran volume diganti dengan pengukuran volume diganti dengan pengukuran berat. Dan cara gabungan yaitu ada kalanya telur yang akan dihitung butirnya sangat kecil sehingga dengan cara grafimetrik masih mendapat kesukaran, terutama dalam menghitung jumlah telur dalam contoh yang sedikit itu masih terlalu banyak. Nah, di sini fekunditas mutlak atau individu ikan dapat ditentukan dengan menggunakan metode grafimetrik. Contoh telur diambil dari 3 tempat ovarium, yaitu bagian muka, tengah, dan belakang yang mempunyai TKG 4. Masing-masing sebesar 0,1 gram. Fekunditas dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan F per G dikali G, di mana F adalah fekunditas mutlak dan F jumlah telur dan G berat telur dan G berat seluruh gonad. Di sini pula ada hubungan fekunditas dengan panjang berat ikan. Pada umumnya terdapat hubungan antara fekunditas dengan ukuran berat, panjang, umur, dan cara penjagaan. Semakin berat atau panjang badan ikan akan semakin tua umurnya, maka fekunditasnya semakin tinggi. Dalam menghitung itu pun kami menggunakan rumus fekunditas. Selanjutnya yaitu tingkat kematangan gonad, yaitu TKG. Tingkat kematangan gonad merupakan pengelompokan kematangan gonad ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada gonad. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadinya pemijahan. Nah, tingkat kematangan gonad yaitu jika di bagian betina ovari seperti benang panjang itu TKG 1, sedangkan ikan jantan testis seperti benang lebih pendek dan terlihat ujung jadi rongga tubuh, warnanya jernih. TKG kedua, ikan betina ukuran ovari lebih besar, warna lebih gelap kekuning-kuningan, telur belum terlihat jelas dengan mata. Sedangkan ikan jantan ukuran testis lebih besar, warnanya putih seperti susu, bentuknya lebih jelas daripada tingkat 1. Dan TKG ketiga, ovari ikan betina ovari berwarna kuning. Secara morfologi telur mulai kelihatan butiran dengan mata. Sedangkan ikan jantan permukaan testis tampak bergerigi, warna makin putih, testis makin besar, kalau diawetkan mudah putus. TKG keempat, ikan betina ovari makin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan, butir minyak tidak tampak mengisi setengahnya sampai 2/3 rongga perut usus terbesar. Sedangkan ikan jantan seperti tingkat ketiga tampak lebih jelas, testis semakin kenyal.
Dan TKG kelima, ovari makin berkerut, dinding tebal butir telur bisa terdapat di dekat pelepasan banyak telur seperti pada tingkat 2. Ini di bagian ikan betina. Sedangkan ikan jantan, testis bagian belakang kempes dan bagian dekat pelepasan masih bersih. Ada pula gonadsomatic index, yaitu merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam biologi perikanan, di mana nilai IGS digunakan untuk memprediksi kapan ikan tersebut yang akan siap dilakukan pemijahan. Rumus yang digunakan yaitu IKG sama dengan BG per BT dikali 100%, di mana IKG indeks kematangan gonad, BG berat gonad dalam gram, BT berat tubuh dalam gram. Nah, dalam praktikum yang fekunditas dan tingkat kematangan gonad ini, bahan dan alatnya yang kami gunakan yaitu ada sepasang ikan mas dan ikan lele, dan timbangan elektrik. Tidak lupa menggunakan talenan dan juga baskom, lalu pisau cutter. Dan sekian penjelasan yang saya dapat mengerti dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.